Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai emosi. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan NIM 001, Cynthia Puspitasari. Yang kedua, NIM 013, Raka Meira. Dan yang ketiga, NIM 034, Anggita Valenia. Selanjutnya akan ada pengertian emosi dalam psikologis dan pengertian emosi menurut Daniel Goleman yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cynthia Puspitasari. Apa sih pengertian emosi itu? Emosi adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Pengertian emosi dalam psikologis. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Sudah lama diketahui bahwa emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia. Selanjutnya, ada pengertian kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raka Meira, yang akan menjelaskan sumber emosi, emosi dasar, dan karakteristik emosi. Sumber emosi, kepribadian. Kepribadian cenderung kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi. Contohnya, beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain. Kedua, cuaca. Cuaca menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Seorang ahli menyimpulkan bahwa berlawanan dengan pandangan kultur yang ada, data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada hari yang cerah atau sebaliknya. Stres. Sebuah penelitian menghasilkan pertanyaan adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres tingkat rendah menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin sering berjalannya waktu semakin meningkat. Aktivitas sosial. Peneliti mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, lebih diasosiasikan secara kuat dan peningkatan suasana hati yang positif dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal yang bersifat duduk terus-menerus. Tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Para sarjana dan pekerja dewasa yang memperoleh tidur yang cukup melaporkan adanya perasaan yang kelelahan, yang lebih besar kemarahan, ketidakramahan. Satu alasan dari mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidur yang buruk menempatkan orang dalam suasana hati yang buruk karena hal tersebut. Olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati menjadi positif. Usia. Suatu penelitian seorang berusia 18 tahun hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Gender. Dalam perbandingan antar gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi secara intens dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering, kecuali marah. Ada beberapa emosi dasar yang punya manfaatnya sendiri. Pertama, kebahagiaan. Dari semua jenis emosi, kebahagiaan adalah emosi yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang. Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Kebahagiaan dapat diekspresikan dengan banyak cara, melalui ekspresi wajah tersenyum, nada suara ceria yang menyenangkan, dan lain-lain. Kedua, ada kesedihan. Kebalikan dari rasa kebahagiaan, banyak orang yang tidak menginginkan kesedihan. Emosi ini ditandai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk. Seperti emosi lainnya, kesedihan bisa datang kapan saja dan dialami oleh semua orang dari waktu ke waktu. Ketakutan. Ketakutan adalah emosi kuat yang memerankan peran penting bagi Anda untuk bertahan hidup. Saat Anda merasakan emosi ini, otot menjadi tegang, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran jadi lebih waspada. Jijik. Rasa jijik ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, dan merasakan atau mendengar sesuatu sehingga berusaha keras untuk menghindarinya. Rasa jijik biasanya ditunjukkan dengan beberapa cara tersebut. Berpaling menjauhi dari objek yang dianggap menjijikkan, reaksi fisik seperti mual dan ingin muntah, dan lain-lain. Marah. Sama seperti ketakutan, perasaan marah juga dibutuhkan untuk melindungi diri dan merespon ancaman.
Emosi ini ditandai dengan rasa frustasi mereka tidak cocok dengan orang lain. Kaget atau terkejut. Terkejut atau kaget biasanya dikategorikan sebagai emosi positif, emosi negatif, dan juga netral. Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat akibat sesuatu hal yang tidak terduga. Emosi-emosi lainnya. Emosi sebelumnya lebih sering terjadi pada Anda dibandingkan dengan beberapa emosi ini, seperti merasa terhibur, malu, merasa bangga, dan bersalah atau merasa terhina. Karakteristik emosi. Menurut Gross, 2007, emosi memiliki sifat-sifat atau karakteristik yaitu sebagai berikut. Pertama, emosi muncul ketika seseorang menghadapi situasi dan menganggapnya sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan hidupnya. Kedua, emosi merupakan berbagai macam segi atau fenomenanya yang mengakibatkan seluruh bagian tubuh sehingga mampu mengubah ranah pengalaman pribadi, perilaku, serta susunan fisiologi syaraf pusat maupun tepi. Ketiga, perubahan multisistem yang berkaitan dengan emosi jarang dihargai, meskipun mempunyai peran cukup penting ketika seorang mampu mengontrol emosi dalam kehidupannya. Selanjutnya, rekan saya Anggita Valenia akan menjelaskan mengenai apa sih ciri dari emosi dan emosi positif serta emosi negatif. Selanjutnya adalah ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi ada 6. Yang pertama, subjektif. Emosi bersifat subjektif daripada berpikir. Yang kedua, fluktuatif. Emosi ini bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Yang ketiga, perubahan fisik seseorang. Emosi ini membuat fisik seseorang mengalami perubahan yang signifikan. Contohnya ketika seseorang mengalami ketakutan. Yang keempat, emosi diungkapkan dengan perilaku. Contohnya ketika seseorang marah. Yang kelima, terjadi karena pengalaman sifatnya pribadi. Contohnya, ketika seseorang merasa ketakutan terhadap sebuah benda. Terus yang terakhir adalah emosi sebagai motif. Misalnya, seseorang melakukan tindakan kekerasan karena dipicu oleh emosi saat marah terhadap orang yang dibencinya. Terus, emosi dibagi menjadi 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi akan memberi dampak yang baik bagi diri sendiri, bahkan orang lain. Contohnya seperti gembira, bersyukur, kagum, cinta, dan masih baik lagi. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang sering kali merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Contohnya seperti marah, benci, dendam, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan emosi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemaparan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.